Baik, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian kitab kita Irsyadul Ibad tentang pentingnya mencari ilmu, keutamaan mencari ilmu, ya. Ganjaran orang-orang yang hobi demen ngaji, ya, mau ngaji Al-Qur'an, mau ngaji bahasa Arab. Ini ada ganjaran-ganjarannya. Kemarin kita sudah mempelajari ya bahwa kedudukan orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu itu apa kedudukannya? Dia mendapatkan syafaat dari Rasul, posisinya kedua setelah para nabi, gitu. Jadi nanti di hari akhir Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat tuh yang pertama kepada nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad memberikan syafaat ke nabi-nabi yang lain, gitu. Ya. Setelah Nabi Muhammad memberikan syafaat ke nabi-nabi yang lain, lalu yang kedua kepada para aulia dan ulama. Nah, kita ada nih, ya kita berharap kita yang mencari ilmu, muta'allim gitu ya, mendapat juga syafaat dari Rasul. Ya, kemarin kita pembahasannya sudah sampai mana ya, Bunda Ira? Mungkin Bunda Sekarang Ira. bab wudu. Bab wudu. Oh, ada bab baru ya. Oke. Mana halaman 19 ya, Bun ya? Iya. Halaman kemarin halaman Ya, ini bab wudu nih. Belum sampai bab wudu sih. Sebelum bab wudu ada baru mulai bab wudunya baru masuk. Ya. Belum, Bun. Karena Iya, ada baru sekarang ini. Iya, baru sekarang ini. Kata Ustaz kemarin bab wudu mulainya tadi ini. Oh, iya. Ya, saya maklum ya agak lupa soalnya nih. Tak inget, Tat. Banyak pikiran. Alhamdulillah Bunda Raka nih ya, luar biasa ingatannya kuat. Lagi inget aja, Tat. Jadi ini nggak usah dibaca nih, maksudnya ini nggak usah diterusin ya. Ini kan masih ada satu paragraf nih, Ustadz lihat nggak Ustadz? Ya ampun tulisan aku. Ini loh Ustadz, masih ada segini lagi sebenarnya, dilewatin apa gimana? Ya, sebentar saya cek dulu ya. Sebelum babul wudu ya. Oh iya. Itu kan kalau di kitabnya Bunda kan nggak ada harokat ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak. Mau dibaca juga atau gimana? Ini ini tentang kisah ini. Langsung saja ya. Langsung ke bab wudu aja ya. Oke. Ya. Baik, kita akan baca bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Di layar HP apa pakai laptop nih Bunda Yuli? Masih di mute, Bun. Pakai HP, Ustaz. Pakai HP. Kelihatan ya, Bun? Kelihatan. Kelihatan, oke. Baik, Bunda Yuli silahkan deh baca nih. Ini ada beberapa yang udah diharokat, ada yang belum. Nah, mari sama-sama kita cek bacaan kita nih. Betul atau tidak nih ya. Sampai kata ya tawaddoa. Ya, kalau di layar HP sampai paragraf pertama saja. Kalau yang di buku, yang pegang kitab, itu ada sampai kata ya tawaddoa. Hatta ya tawaddoa itu dalam kurung. Oke, silakan Bunda Yuli. Duluan. Ikhraja syaikhani anna abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqbalullahu sholata ahadikum idza ahdath hatta yatawaddoa. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Yuli. Silakan boleh Bunda Raka baca juga dari awal. Iya. Akhrajah Syekhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Oke, baik. Lanjutnya Bunda Ira boleh baca juga, Bun? Baca hadis. Akhraja tadi apa ya? Akhraja Syekhoni an Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Oke, baik, alhamdulillah. Bab selanjutnya kita akan membahas kupas tuntas tentang babul wudu. Ini bab menerangkan tentang wudu. Ya, ini lebih detail. Kenapa kitab ini kita baca? Ini kitab yang cukup kontemporer, jadi akan membahas seluruh selak beluk ataupun tentang wudu deh, ya, semua tentang wudu. Akhraja Syaikhani, ya, babul wudu'i. Akhraja Syaikhani, akhraja itu artinya meriwayatkan. Boleh ditulis. Akhraja itu artinya meriwayatkan. Asy-Syaikhani. Asy-Syaikhani itu artinya dua syekh. Nah, kemarin kita sudah belajar ya dalam bahasa Arab itu ada, kalau dalam isim itu ya ada yang bentuknya satu, bentuk dua, dan bentuk tiga serta seterusnya. Yang pertama kalau bentuk satu namanya mufrad. Contohnya kitabun, sebuah kitab. Kalau dua kitab namanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Kitabi. Kitabani. Kitabani. Nah, ya. Lupa deh pelajaran. Kalau kita Mental. Bentar ya. apa. Jadi kitabani, dua kitab. Ya, sama seperti maktabun, sebuah meja. Maktabani berarti dua buah meja. Nah, kalau bentuk tiga dan seterusnya itu namanya bentuk jamak. Ya, makatib, meja-meja. Kutubun artinya kitab-kitab. Nah, kalau akhraja Syaikhani berarti telah meriwayatkan dua syekh. Nah, jadi syekh, kalau dua syekh itu Syaikhani, dua syekh. Siapa aja dua syekh itu? Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Jadi kalau dalam ilmu hadis, Syaikhani itu adalah istilah bagi dua imam besar ini. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pokoknya kalau udah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim, sudah dipastikan hadis tersebut sangat-sangat kuat kedudukannya. Ya, jadi hadis itu ada 3 derajat. Yang pertama, hadis itu dikatakan hadis sahih, hadis yang sudah sangat kuat. Yang kedua, pertengahan hadis hasan, hadis yang baik. Yang ketiga ada namanya hadis dhaif, hadis yang lemah. Nah, ini hati-hati. Ya. Ada lagi di bawah hadis dhaif itu, dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Ya, bisa dikatakan itu hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Nah, ini kita harus hati-hati nih. Ya, harus hati-hati dengan hadis-hadis yang palsu. Nah, diriwayatkan oleh dua imam, dua syekh, ya, Syaikhon itu artinya dua syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah. Nah, jadi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ya. Berkata Abu Hurairah, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Gitu, ya, kalau orang-orang berkata, tapi kalau Rasulullah bersabda. Jangan katakan Rasulullah berkata, jangan, tapi Rasulullah bersabda. Gitu ya. Apa hadisnya? Nah, dalam kurung nih. Hadisnya dalam kurung. La yaqbalullahu. La artinya apa la? Tidak. Lah. La yaqbalu, tidak diterima. Ya. Tidak diterima oleh Allah. Yaqbalu itu artinya diterima. Ya, tidak diterima oleh Allah. Apa yang tidak diterima? Sholat. Waduh, gimana nih? Ya kan? Tidak diterima sama Allah sholat. Sholatnya siapa? Ahadikum. Salah satu di antara kalian. Waduh, ini ngeri nih kan? Ini jangan sampai sholat kita nggak diterima kan? Kita berharap sholat kita kan diterima nih. La yaqbalullahu sholata ahadikum. Tidak diterima oleh Allah sholat di antara kalian. Idza ahdatsa. Oh, idza. Apabila ahdatsa, sedang berhadas. Nah, ya. Sedang berhadas. Jadi sholat kita nggak diterima kalau kita sedang berhadas. Gitu ya. Ahdasa itu artinya sedang berhadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Hatta, sampai. Hatta itu artinya sampai. Yatawaddo'a, sampai dia berwudu.
Bersuci, Betul. berwudu. Nah, inilah hadis yang menerangkan, dalil yang menerangkan bahwa wudhu merupakan syarat sah sholat. Ya, wudhu adalah syarat sah sholat. Orang nggak bakal sah mau dia udah mandi pakai sabun sama skincare yang harganya jutaan rupiah juga. Kalau nggak wudhu, ya nggak bisa juga ya Bunda Raka ya. Iya, Sampai bisa Ira, Ustaz. ya kan Bunda Ira jadi brand ambassador MS Glow. Wih. Ya kan direkrut gitu kan sama Raffi Ahmad kan, Bunda Ira jadi brand ambassador nih MS Glow. Wih. Wih, kan? keren. Bunda Amin. Ira pakai dah tuh skincare semuanya dipakai dah, sabunnya semua dipakai. Terus nanya, Pak Ustadz saya mau sholat nih, saya udah bersih. Tapi saya lupa wudhu nih, tapi saya udah bersih banget mandi. Tetap nggak bisa. Wudhu, harus wudhu. Ya, karena wudhu merupakan syarat sah sholat. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, hadis yang menerangkan tentang syarat sah sholat adalah berwudhu. Lalu yang selanjutnya kita bahas lagi, ya. Ini tidak ada harokatnya ya. Boleh diharokatin deh, pakai pensil atau pulpen. Ya. Wa Abu Syaikhi, saya bacanya pelan-pelan ya Bun. Bunda Ya, kan. mantap. Ya. Wa Abu Syaikhi an ibni Mas'ud. Nah, udah tahu udah tuh. Jadi sebenarnya tuh bunda-bunda nih udah mulai bisa menerka-nerka walaupun gak ada harokatnya. Telepon ngasal. Tapi nggak salah bener ya, Bunda Raka ya. Itu untung-untungan kalau benar itu Ustaz. Oh, betul. Beruntung. Sebetulnya Bunda Raka, Bunda Ira, Bunda Yuli ini udah bisa nih kira-kira nih dibacanya an, ya, apa Mas'ud, apa Abu Hurairah gitu kan. Wa an wa Abu Syaikhi an Ibni Mas'ud. Langsung diterjemahkan ya. Wa Abu Syaikhi, dan dari Abu Syekh. Nah, ini ada nama orang namanya Abu Syekh. An, apa an artinya? Nah, An, Enggak. kemarin apa an artinya? apa ya? An itu dari an Dari. dari kan an. Nah, ya, kelihatan sah, jangan lupa. Don't forget. An itu artinya dari. Dari siapa? Ya. Ibni Mas'ud, nama orang ya. Dari Ibni Mas'ud. Qala, berkata Ibnu Mas'ud. Ya. Qala, berkata Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda ya di sini ya. Hah? Beda ya, Ustaz ya? Yang di apa? Yang di ini nih, yang di layar laptop agak beda. Oke. Kalau yang di kitab kita lanjut ya. Yang di kitab. Ya. Nah, yang di kitab itu amaro bi abdin. Iya. Ya, betul ya. Amaro bi abdin min amaro bi abdin min. Min dari juga. Ya, an sama min sama-sama artinya dari. Seri. Min ibadillahi. Min ibadillahi ta'ala. Yudrobu fi qabrihi mi'ata jaldatin. Kalau kecepatan kasih tahu ya, Bun ya. Ya. Fi qabrihi mi'ata jaldatin. Ada tanda koma kan, kita terjemahkan dulu ya. Ini kalau ditulis terjemahnya di atasnya juga kayaknya agak sulit. Jadi apa namanya harus ditulis di kertas lain atau pinggir juga bisa, gitu kan. Nah, ini apa nih? Umiro bi abdin. Umiro itu artinya diperintahkan.
diperintahkan bi'abdin kepada seseorang, diperintahkan kepada seseorang, ada hamba boleh, diperintahkan kepada seorang hamba atau kepada seseorang, min ibadillahi, dari hamba-hambanya Allah, min ibadillahi ta'ala, dari hamba-hambanya Allah. Apa yang diperintahkan? Yudrobu. Yudrobu. Yudrobu itu artinya dicambuk. Nah, Nah, Dipukul ya, dicambuk itu. pukul boleh. Pukul, tapi ini lebih tepatnya dicambuk. ya. Cambuk. Diperintahkan pada seseorang dari hamba-hambanya Allah dicambuk fi qabrihi. Apa tuh kira-kira? 100 Fi qabrihi, di dalam kuburnya. di dalam kuburnya, iya. Oh. Ini kayaknya udah mulai hawa-hawa serem nih bacaannya ya. Iya. Ya, yudrobu, dicambuk di dalam kuburnya seseorang tersebut. Mi'ata, tadi Bunda Raka ngucapin 100, bener tuh. Mi'at tuh artinya 100. Mi'ata artinya 100. 100 apa tuh? Jaldatin, 100 jilid. Ya, mungkin kayak cambukan di Aceh kali sana ya. Ada perda syariah. Ya, dicambuk, dikubur seseorang sebanyak 100 cambukan. Falam yazal. Nah, falam yazal yas'alu, falam yazal yas'alu yad'u hatta sorat, ya, hatta sorat jaldatan, hatta sorat jaldatan wahidatan, hatta sorat jaldatan wahidatan. Famtala'a, itu ada alif yang disebut dengan hamzatul wasol, dibacanya nyambung. Famtala'a qob, ya, famtala'a qabruhu, famtala'a qabruhu naron. Nah, titik ya, koma ya. Famtala'a qabruhu naron. Oke, terjemahnya. Ya. Falam yazal. Falam yazal artinya masih. Ya. Masih. Falam yazal itu artinya masih. Yas'alu, meminta. Seseorang, maksudnya yang meminta ini orang yang dalam kubur tuh, yang lagi dicambuk 100 cambukan, 100 jilid. Dia meminta, yas'alu, dia meminta. Yad'u, dia berdoa. Dia meminta, dia berdoa, yad'u. Ya, dia meminta, dia berdoa, yad'u, hatta, sampai, ya, sampai sorot, ya, sorot itu menjadi, hatta, sampai sorot menjadi jaldatan wahidatan, 1 jilid. Jaldatan itu jilid, wahidatan, wahid ya, 1 wahid. Wahidatan sama aja, mau wahid juga sama. Famtala'ah. Famtala'ah itu artinya maka terisi. Famtala'ah, maka terisi. Qabruhu, apa qabruhu? Kubur, Kubur. kuburnya, ya. Maka terisi kuburannya itu dengan apa tuh? Apa tuh? Dengan naron. Apa naron?
Api neraka. Api Oh. neraka. Waduh. Oh. Nah, ini penyebabnya kita belum tahu nih. Jadi kalau saya ulang ya dari Umiro ya. Jadi seseorang itu diperintahkan ya, seorang hamba itu diperintahkan dari hamba-hambanya Allah itu diperintahkan apa? Untuk dicambuk sebanyak 100 cambukan. Ya, dalam kuburnya. Nah, orang yang ada dalam kubur ini dia masih terus dicambuk. Akhirnya dia berdoa agar apa? Cambukan yang tadi 100 itu dikurangin ya hingga akhirnya cuman 1 cambukan. Gitu ya. Tapi ketika 1 cambukan tersebut kuburnya itu justru malah terisi. Nah, famtala'a, kuburnya terisi. Dengan apa terisinya? Naron, dengan api neraka. Wah. Kemudian ada jawabannya nih. Falamma irtafa'a anhu qala. Ya. Falamma boleh diharokatin lagi. Falamma irtafa'a. Ya, falamma irtafa'a anhu. Ya, falamma irtafa'a anhu qala. Terjemahkan dulu ya. Falamma irtafa'a anhu. Maka ketika, nah, falamma itu artinya maka ketika irtafa'a ya, diangkat ya, maka ketika diangkat anhu ya dari azab tersebut. Jadi kan dia dicambuk 100. Dari 100 jadi 1 cambukan. Ya. Qala, si hamba Allah tersebut dia bertanya. Ya. Alama. Harokatin tuh ya. Alama jalattumuni. Ya. Alama itu artinya kenapa? Ya, kenapa? Alama kenapa? Jalattumuni. Kenapa kalian mencambukku? Gitu kan? Malaikat-malaikat apa namanya? Pemberi hukuman tuh ditanya tuh sama ahli kubur yang di dalam kubur. Kenapa engkau cambukin aku wahai malaikat-malaikat? Gitu kan? Oh, berkata malaikat tersebut, innaka, sesungguhnya engkau, ya, qala berkata malaikat, innaka, sesungguhnya engkau, sholaita, innaka sholaita, sesungguhnya engkau sholat, gitu ya. Sesungguhnya engkau sholat, sholata bi ghairi tohurin, sholata bi ghairi tuhurin. Tuhurin ya. Sholaita bi ghairi tuhurin. Engkau sholat ya. Sesungguhnya engkau sholat tapi sholatmu itu bi ghairi tuhurin. Tapi tidak Tanpa wudhu ya, tanpa wudhu. bi ghairi tuhurin itu tanpa wudu, tanpa suci. Atau tayamum. Ya. Tohur, toharoh ya kan bersuci. Tohur. Tanpa bersuci. Wa marorta, dikit lagi nih. Wa marorta, dan engkau bertemu, wa marorta, dan engkau bertemu bimazlumin. Mazlum itu artinya orang yang terzalimi. Wa marorta bimazlumin, dan engkau bertemu dengan orang yang terzalimi, falam tansurhu,
Falam artinya tidak. Lam itu artinya tidak. Falam tansurhu. Tapi engkau tidak menolongnya. Nah, tansurhu itu artinya menolongnya. Nah, ini ternyata jawabannya nih. Kenapa dia diazab di dalam kubur sebanyak azabnya itu berupa cambukan, ya, di dalam kubur sebanyak 100 cambukan. Ternyata dapat mungkin dia dikirimin doa sama keluarganya, ya kan ada kalau doa kita buat orang yang meninggal kan, Allahumma gfir lahu, ya kan, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu doa kita tuh yang masih hidup untuk orang yang meninggal tuh. Nah, orang meninggal tersebut mendapatkan doa dari kita nih. Nah, diampunin tuh dosanya tuh. Tadinya 100 cambukan, jadi tinggal 1 cambukan. Ya. Lalu bertanya orang yang terkena azab kubur nih, ya kan? Kenapa kalian mencambukku? Gitu. Ya, kenapa kalian mencambukku? Lalu para malaikat ini menjawab, sesungguhnya engkau sholat, tapi engkau tidak dalam keadaan suci, tidak berwudu, gitu. Wa mararta bimazlumin, dan engkau bertemu dengan orang yang terzalimi, tapi engkau tidak menolongnya. Nah, ini ternyata, ya, luar biasa. Makanya kita ketika mau sholat itu harus diperhatikan betul nih, kesucian badan kita, pakaian kita, tempat kita sholat harus diperhatikan betul. Gitu. Kalau dulu saya waktu di pesantren itu anak-anak yang misalkan belajar di masjid itu jangan sampai tidur. Kenapa? Khawatir dia ngiler, tahu ngiler? Ya. Kalau dia masjid ngiler gitu kan kena karpet itu najis. Tapi air liur tidak najis. Nah, ini bedanya nih. Air liur tidak najis, tapi air iler, apa ya kalau air iler ya bahasanya? Ya, air iler dah gitu kan. Itu najis. Nah, makanya harus diperhatikan betul. Kalau dulu di pesantren nggak boleh tidur di masjid. Kalau mau tidur di kamar, pindah ke kamar gitu kan. Tapi kalau belum waktu ke kamar, pindah ke kelas gitu. Ya. Kalau dulu sih Alif nggak pernah tidur tuh Alif tuh. Nyebut Alif baru aja masuk tuh. Kalau Alif mah anaknya rajin. Langsung keluar lagi. Gitu ya. Nah, begitupun sama apabila kita bertemu dengan orang yang terzalimi gitu ya. Orang yang terzalimi ya mungkin orang yang dirampas haknya. Kalau kemarin tuh kita dengar berita tuh tentang Wadas ya. Orang-orang desa di kampung Wadas. Mungkin Bunda Yuli tahu nih kali ini beritanya nih. Nah, kalau berita-berita up to date tanya Bunda Yuli dah. Korannya. Ya. Iya, Yang di Yuli. update tuh yang lagi serem banget tuh yang santri membunuh ustadznya ya. Jadi mana tuh? Waduh, berita baru lagi nih. Gara-gara handphonenya diambil. Oh iya. Di mana itu, Bun? Baru. Tahu tadi di grup saya nggak terlalu iniin, ngeri Oh, di grup. Kan dari TV kali. Enggak di grup, udah katanya udah mulai viral sih. Oh iya. Ngeri lah pokoknya ya. Sekarang tuh. Makanya kita berharap biar diselamatkan kita tuh. Yang kalau yang belum lama lagi dekat rumah saya, Bun, daerah Pesanggerahan itu ada masuk berita TV One, malah udah masuk TV One. Ya, itu masuk berita TV One itu ada seorang laki-laki dibunuh sama seorang perempuan, di mana seorang perempuan ini dia punya kelainan seksual. Jadi si laki-laki ini dia memacari si perempuan yang dijadikan pacarnya. Jadi kayak cinta segitiga gitu, Bun. Kayak cinta segitiga, cuma cinta segitiganya ini saling memperebutkan perempuan. Tapi yang saling memperebutkan yang satu laki, yang satu perempuan. Jadi yang satu ya lesbian lah gitu. Nah, ternyata si yang kelainan ini dia nggak terima pacar perempuannya diambil sama laki-laki itu. Gitu. Makanya dia menyewa pembunuh bayaran. Wah, itu saya lihat beritanya itu ternyata kejadiannya nggak jauh dari rumah saya itu di Jaksel. Masih di Jaksel di Kecamatan Pesanggerahan dia tuh. Deket apa ya? Pesanggerahan dah. Kalau saya kan Cilandak, itu kan Pesanggerahan.
Ternyata Iya. benar. Orang zaman sekarang udah makin edan gitu kan, berani. Kayaknya nyawa tuh kayaknya murah Nyawa banget. murah banget Iya, ya. iya. Iya, Oh, Harganya benar-benar. Ustadz ya. iya. Terus ditanya kan ada psikologi ini kan, psikologi kriminal kan. Ditanya tuh kenapa kok orang ini bisa berani banget membunuh. Karena orang-orang yang dengan kelainan seksual ini, ya mau itu homo, mau Oke. itu lesbian, dia nyari pasangannya aja susah. Maka dia Iya. sangat-sangat menjaga itu pasangan dia. Ketika pasangan dia Hmm. direbut sama orang lain, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk membalaskan dendamnya. Nah, ini seremnya di sini nih, seremnya nih. Gitu. Makanya serem kalau misalkan kita urusan sama mereka-mereka tuh. Waduh, makanya harus dijaga betul dah pergaulan anak-anak kita nih. Makanya udah paling betul, udah paling bagus. Anak-anak kita dimasukin ke pesantren udah bener banget dah. Gitu. Ya, daripada ngeri perjuangannya. Oke ya, jadi itu tuh ya, hadis tentang orang yang mendapatkan hukuman, yang mendapatkan siksa di alam kubur. Kenapa? Karena dia tidak suci dalam melaksanakan sholat. Tuh, ya. Hadis yang selanjutnya, dikit lagi ya Bun ya. Hadis yang selanjutnya, wal Baihaqi. Hadis dari Imam Baihaqi, an Salman, dari Salman. Apa isi hadis tersebut? Idza tawaddoa, boleh ditulis. Idza tawaddoa, idza tawaddo'al abdu, idza tawaddo'al abdu, ya, idza tawaddo'al abdu tahatat anhu. Nah, ini hadis yang bikin kita senang nih. Idza tawaddo'al abdu tahatat anhu dzunubuhu. Ya, kalau Bunda Yuli bisa lihat tuh ya, sambil lihat di layar handphonenya. Idza tawaddo'al abdu tahatat anhu dzunubuhu kama tahattu waraku kama tahattu waraku hadhihi syajarati. Oke, titik ya. Hadis yang selanjutnya ya, kita bahas. Wal Baihaqi, dari Imam Baihaqi, an Salman, dari Salman. Mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah menyampaikan, idza tawaddo'al abdu. Idza apa? Idza artinya apa? Apabila. Apabila tawaddo'al abdu, seorang hamba itu berwudu. Tawaddo'a itu artinya berwudu. Tawaddo'a artinya berwudu. Idza tawaddo'al abdu, apabila seorang hamba atau seorang itu berwudu, ya. Tahatat artinya gugur. Tahatat artinya gugur. Apa itu yang berguguran atau yang gugur? Anhu. Ya, anhu darinya, dari orang yang berwudu maksudnya ya. Dzunubuhu artinya apa tuh? Dosa-dosa. Dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa nih. Ya. Berguguran darinya dosa-dosanya. Kama itu artinya sebagaimana. Ya, kama sebagaimana tahattu bergugurnya waroku Daun. Nah, iya daun. Dedaunan hadhihi syajarati, daunan dari pohon. Ya. Nah, ini nih perumpamaan nih, ya luar biasa nih. Orang yang sering berwudu, yang sering istiqomah menjaga wudunya, ya, itu dia ibarat sedang menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya banyak tuh ulama tuh menyampaikan tuh, ibarat muka kita mungkin cemong gitu, tahu cemong ya? Tahu nggak kira-kira cemong nih? Ini bahasa orang Depok ini cemong.
Cemong tuh kotor lah. Kotor lah gitu. Ya, kotor lah gitu kan. Itu cemong, kita bersihin muka kita tuh. Kan keluar tuh misalkan hitam-hitam apa gimana gitu kan, bekas-bekas kotoran gitu kan. Kita bersihin pakai air wudhu. Jatuh dah tuh air-air tersebut, kotoran tersebut. Nah, ini ibarat muka kita mungkin atau kita punya amalan-amalan kesalahan di masa lalu, dengan kita berwudu rontok tuh dosa-dosa kecil, tapi ya dosa-dosa kecil kita rontok dengan apa? Dengan kita berwudu, masya Allah. Ya. Jadi wudu ini ternyata selain sebagai syarat sah sholat, wudu ini juga sebagai sarana untuk menghilangkan, menggugurkan, merontokkan dosa-dosa kecil kita. Nah, makanya kalau misalkan kita ngapa-ngapain, kita lagi bete, lagi bosen, nggak kemana-mana, terus kita nggak punya wudu dah, gitu. Zaman sekarang orang gampang banget marah, zaman sekarang. Ini ya nggak, Bunda Yuli ya? Ada lagi berita, ini kita baca berita mulu, karena berita ini kejadian faktual gitu ya. Kejadian nyata. Gara-gara kagak bayar parkir 2.000 nih, orang naik mobil. Ya, Bunda Ira kalau di parkir di Alfamart bayar dah Bunda. Ngeri ntar marah-marah tukang parkir. Bunda Raka misalkan gitu ya. Gara-gara Bayar lah, Ta. Iya, gara-gara nggak bayar parkir 2.000 doang nih. Kejadiannya nih. Itu mobil kan main kabur aja tuh. Sama tukang parkir diteriakin maling. Padahal dia Ya bukan Allah. maling. Yang punya mobil. Teriakin maling. Akhirnya kan orang-orang pada terprovokasi. Orang-orang pada apa? Iya. Oh, pada Iya, ketawa. dihancurin mobil. Akhirnya dihancurin tuh mobil. Setelah dihancurin tuh mobil, orangnya dikeluarin dari mobil, dibuka pintunya. Ya. Terus dipukulin. Saya bukan maling, saya bukan maling. Akhirnya orang-orang yang mukulin tanpa dasar dipenjara. Tuh kan? Iya. Penyesalan kan? Iya. Makanya orang gampang banget marah. Nabi Iya, benar-benar. memerintahkan kita kalau kita lagi gundah, lagi kesel sama orang, lagi bawaannya bete aja sama orang gitu, nek apa empet gitu kan, lagi marah, wudu biar menenangkan hati Iya. kita, ya. Maka wudu tuh menjadi suatu sarana untuk kita memberikan ketentraman hati, untuk merontokkan dosa-dosa. Jadi wudu bukan sekedar hanya untuk syarat mau kita mau sholat, enggak. Ternyata wudu tuh khasiatnya lebih dari itu. Ketika kita berwudu, jatuhlah dosa-dosa kecil kita. Dengan kita berwudu, kita menenangkan hati kita. Ini kan sekarang banyak banget ini orang gampang banget marah, gampang banget Iya, benar. namanya tersinggung, betul ya Bunda Ira ya? Ngelihat Iya, Ustaz. status kita, Juga trauma. ya apa namanya nih, komennya kagak enak semua nih komennya. Gitu kan, tersinggung lah hati kita, baper lah kita. Nah ketika kita baper, wudu. Nah ini makanya nih Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kebaikan dari wudu ini. Wallahu alam bissawab. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu nih kajian hadis kita melalui kitab Irsyadul Ibad. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini kelak menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, Bunda, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada nggak, Bun? Kayaknya Bunda Yuli keluar ya? Ini Lobet ini kali. sinyalnya kali terkepencet. Yang mau lobet kali. Iya. Kayaknya Bunda Ira capek banget ini, Bunda Ira ini lelah banget kayak gitu. Iya, bener. Saya sampai nyender-nyender tadi nyari senderan biar nggak. Soalnya abis ini mau lanjut. Bunda Raka, kenapa? Abis ini mau lanjut masak, Ustaz. Oh iya ada orderan. Ya alhamdulillah. Ya sekalian dah nih mau pengen Bunda Ira. Tanggal 5 saya mau akikah. Saya pesen ya 2 nampan. Aman. Tanggal 5 tuh hari apa sih? Sabtu 5 Maret. Oh iya. Ya. Nanti Ustaz ingetin lagi hari sebelumnya. Saya ada ya. Saya mau akikah. Apa tuh, Tat? Daging, sapi atau ayam? Kambing atau ayam? Ini masuk rekam ini. Ini lagi direkam ini. Oh iya. Saya belum stop ya. Saya stop dulu dah.